Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afiatin Azizah, mahasiswi dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Nah, pada kesempatan kita kali ini, kita akan belajar mengenai teori behavioristik dan teori konstruktivis. Behavioristik. Menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari interaksi stimulus dan respon. Jadi, seseorang dianggap telah belajar jika ia dapat menunjukkan perubahan pada tingkah lakunya. Nah, ada beberapa tokoh yang menganut teori behavioristik ini. Antara lain, ada Pavlov, Skinner, dan juga Bandura. Pavlov telah melakukan eksperimen terhadap hewan anjing untuk dilakukan percobaan. Nah, maka dari itu Pavlov berpendapat bahwa rangsangan yang dilakukan secara terus-menerus dan digabungkan dengan unsur penguat ini akan memunculkan suatu reaksi atau respon. Skinner tidak jauh berbeda dari Pavlov. Skinner juga melakukan percobaan. Akan tetapi Skinner melakukan eksperimen dengan menggunakan hewan tikus. Dari percobaannya tersebut, Skinner berpendapat bahwa seseorang dapat mengontrol tingkah laku organisme melalui pemberian penguatan, baik penguatan negatif maupun penguatan positif. Bandura. Teori Bandura sering dikenal dengan teori belajar sosial, yaitu belajar dengan mengamati. Menurut Bandura, proses mengamati dan meniru perilaku serta sikap orang lain sebagai model merupakan tindakan belajar. Nah, tadi kita sudah belajar tentang behavioristik. Sekarang kita belajar tentang konstruktivis. Ada beberapa tokoh yang menganut aliran konstruktivis. Ada Piaget dan ada Vygotsky. Nah, menurut Piaget, pengetahuan yang diperoleh anak merupakan asimilasi dan akomodasi dari pengetahuan yang telah dimiliki anak dengan pengetahuan baru. Yang kedua, Vygotsky. Vygotsky berpendapat bahwa perkembangan intelektual terjadi saat individu berhadapan dengan pengalaman baru dan menantang. Nah, tadi kita telah belajar tentang teori behavioristik dan teori konstruktivis. Kita harus mengetahui perbedaan di antara kedua teori tersebut. Adapun perbedaannya yaitu: pertama, teori behavioristik menekankan keterampilan peserta didik mulai dari bagian-bagian menuju keseluruhan. Sedangkan teori konstruktivis mendekatkan pada konsep yang lebih kompleks menuju ke bagian-bagian. Yang kedua, teori behavioristik, kegiatan pembelajarannya hanya mengandalkan buku teks dan soal-soal. Sedangkan pada teori konstruktivis, kegiatan pembelajaran mengandalkan berbagai sumber dan manipulasi media belajar. Perbedaan yang ketiga, pada teori behavioristik, peserta didik dianggap sebagai kertas putih kosong sehingga dapat dicoret apapun oleh guru. Sedangkan pada teori konstruktivis, peserta didik dianggap sebagai pemikir yang memunculkan pendapat dan teorinya sendiri. Perbedaan yang keempat, pada teori behavioristik, peserta didik bekerja sendiri, sedangkan pada teori konstruktivis, peserta didik bekerja dengan berkelompok. Nah, itu dia
materi kita hari ini. Jangan lupa belajar, tetap semangat, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.